Salat berjamaah ini kan kita membiasakan diri kita terpimpin, Pak. Kita dikomandai dengan ketua. Ketuanya itu imam gitu ya. Makanya kan masjid-masjid yang menerapkan sunnah Rasulullah SAW, mereka tidak akan menegakkan iqamat sebelum imam rawatibnya datang. Itu jangan main-main itu ya. Itu adalah tanda antum paham atau tidak tentang ilmu agama itu. Penerapan sholat berjamaah di masjid antum itu. Kalau ya salah-salah ya berarti ya enggak ini gitu ya. Kenapa? Karena penting Pak di situ. Ketika antum sudah menunjukkan ada imam rawatib di situ, enggak ada pertikaian di antara jamaah. Mau senang tidak senang dia harus mengikuti imam rawatib yang sudah ditunjuk. Kalau dia tak senang mungkin pindah ke masjid lain. Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi tuntunan dalam syariat ini gitu ya. Nah, jadi penting itu. Maka Imam Ahmad mengatakan ketika imam rawatibnya ada, kemudian jamaahnya meninggalkan imam rawatibnya, sholat orang situ semua sah cuma berdosa karena meninggalkan imam rawatibnya. Nah itu dari segi apa namanya politik misalnya ya, faidah daripada sholat itu. Wan nizamiyah, dari keteraturan nizam ya. Ya di sholat berjamaah misalnya ada nizamnya Pak, ada keteraturan. Misalnya sholat apa namanya berjamaah itu safnya dirapatkan gitu ya. Diatur safnya, bukan sekedar-sekedar. Ya, bukan kita itu asal-asalan gitu ya. Suhu pakum ya. Tapi muka imam tak kemana-mana. Nabi SAW dulu Pak sebelum menegakkan sholat berjamaah itu ka'annahu yusawi al-qidah. Dia seolah-olah menyusun anak panah, menyusun jamaah itu seperti menyusun anak panah. Ya, dia tidak akan mulai takbiratul ihram kalau jamaahnya itu tidak rapat safnya. Dia seperti menyusun anak panah diibaratkan. Nah, itu daripada segi keteraturan. Tentunya kalau kita sholat berjamaah ya, kita akan mendapatkan keteraturan kalau sholat jamaah itu memang ditegakkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah itu adalah faidah daripada sholat dari segi agamanya, dari segi dunianya, dari segi kesehatannya, dari segi sosialnya, dari segi politiknya, dari segi keteraturannya ya. Nah, banyak sekali nggak bisa disebutkan Pak ya, terlalu banyak. Kalau mau disebutkan di sini disebutkan walau zahabal katib ya'uddu iddan laqala alaihi kalam. Kalau mau disebutkan semua, entah berapa lembar kalau bahasa kita kitab ini ya. Terlalu banyak faidah daripada salat itu. Wallahu subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci ya, dia adalah maha memiliki hikmah. Wallahu ahkamul hakimin. Hina faradaha Fabikiyamiha qiyamud dunya wal akhirah ya. Di mana menegakkan salat itu adalah menegakkan ya urusan dunia dan akhiratnya. Walaha furud, dan salat itu memiliki furud. Furud itu wajibnya salat. Wa syurut, dan syarat-syarat. Wa mukammilat, dan penyempurna. Jadi salat itu banyak Pak ya. Bagian-bagiannya kan pernah kita bahas itu di pagi Senin itu ya. Jadi sholat itu ada syarat-syaratnya, kemudian ada wajib-wajibnya, kemudian ada rukun-rukunnya. Habis itu apa lagi Pak? Ada sunnah-sunnahnya, kemudian ada pembatal-pembatalnya. Nah ini harus kita pahami gitu ya. Ini kalau kita ditanya mungkin coba sebutkan Pak ya. Syarat sahnya sholat gitu ya. Mungkin ada banyak yang itu tadi ya, yang lupa lah, yang belum baca gitu. Padahal ini kita lakukan 5 kali minimal dalam 1 hari 1 malam. Tapi ilmu itu enggak juga masuk gitu ya. Nah. Kemudian belum lagi ditanya apa namanya sunnah-sunnahnya gitu. Sunnah-sunnah sholat itu apa aja. Nah, banyak Pak ya. Dan kita mesti tahu itu, karena itulah yang membawa kita ke dalam surga kalau amalan itu diterima oleh Allah. Nah, macam mana sholat kita mau betul kalau ilmu tentang sholat itu kita tidak pahami dengan benar gitu ya. Makanya antum belajar gini ya, jangan antum merasa balik ke kitab sholat lagi itu. Masih banyak Pak hal-hal yang harus kita gali dalam sholat itu.